Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana cara merakit komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu cara merakit komputer yang bagian 6, yaitu bagaimana cara memasang motherboard. Ini pemasangan motherboard. Nah, ya, atau instalasi motherboard ke casing. Nah, untuk memasang motherboard di casing, tempatkan motherboard di casing sesuai lubang antara casing dan lubang motherboard dan kunci dengan skrup. Nah, ini harus dipaskan. Posisi di sini nih, dia harus dipaskan masing-masing. Nah, lubang di motherboard paskan di posisi di casing. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, lihat lubang skrup yang ada pada casing dan lubang skrup pada motherboard. Kemudian, letakkan motherboard ke dalam casing dengan mencocokkan lubang skrup yang ada pada motherboard dan casing. Ya. Letakkan motherboard ini ke dalam casing dan mencocokkan lubangnya. Nah, nanti kalau tidak pas, ada pembantunya. Kita ada yang kuning ini. Nah, ini bisa nanti kita pindahkan. Kalau seandainya di sini kurang, kita tambahkan bisa. Ya, kemudian kunci dengan skrup yang ada menggunakan lubang plus. Ya, ini gampang ya untuk pemasangan motherboard ke dalam casing. Oke. Nah, sekarang kita setelah pemasangan motherboard, tentu kita harus memasang kabel motherboard dan casingnya. Nah, ya. Kenapa? Karena ini perlu, ini menghubungkan dari motherboard ke casing. Nah, di sini ada kabel-kabel ya. Ada kabel dari audionya, ada kabel dari powernya. Nah, ini kita lihat yang kecil ini. Nah, ya, di sini ada keterangannya. S power, artinya ini adalah untuk power, ini ground. SP power LED, ini untuk power LED ya. 2. Ini dia, kita lihat keterangannya. Berarti 2 ini untuk power. Nah, yang ini ya, nanti ada keterangan di sini S power gitu. Itu untuk power. Kemudian di sini untuk power LED. Nah, ya. Nah, ini yang 2 ini untuk reset. Nah, yang 2 nih biru ini untuk reset. Kemudian yang 4 ini yang kuning, ini untuk speaker. Nah, speaker ini biasa speaker kecil ya. Itu speaker untuk beep nanti. Kemudian ID LED. Nah, ini dia. Ya. Jadi nanti ini bisa menghubungkan ketika komputer hidup LED-nya ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi setelah semua komponen-komponen terpasang, langkah selanjutnya adalah merakit kabel-kabel komputer, baik kabel input atau output. Jadi kabel hard disk, kabel CD-ROM, kabel power CPU dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu dipahami bahwa sebaiknya benar-benar memperhatikan langkah yang satu ini, karena ini merupakan salah satu yang paling sentral dalam merakit komputer. Jadi, setelah semua terpasang, kalau ini belum terpasang juga kita akan susah. Karena apa? Karena di sini adalah untuk menghubungkan dari casing ke motherboard. Nah, mempermudah kita. Kalau kita tidak pasang bisa nggak? Bisa sebenarnya, cuman repot ya, harus buka casing ya. Nah, sistemnya jumper nanti. Oke, kita next. Nah, jadi jika kabel yang dihubungkan ternyata salah, maka akan berakibat fatal. Tetapi tidak perlu khawatir yang berlebihan. Jadi setiap kabel sudah disetting sedemikian rupa agar berbeda dengan yang lain. Jadi tinggal mencocokkan dengan colokannya. Nah, adapun langkah-langkahnya: 1. Pasang kabel koneksi ID primer dan sekunder pada motherboard. Kalau kita menggunakan ID ya, kalau kita menggunakan SATA nanti kita pakai SATA. Kemudian untuk motherboard non ATX, sambungkan kabel koneksi serial dan paralel ke konektor pada motherboard. Kemudian ada lubang di bagian belakang casing tempat konektor tambahan tanpa slot. Nah, jadi dapat dimasukkan.
Buka terminal lubang tertutup dari plat pengunci skrup. Masukkan terminal yang akan dipasang dan pasang kembali skrup tersebut. Kemudian sambungkan kabel koneksi mouse dan keyboard ke motherboard. Ya. Nah, setelah selesai kita pasang mouse dan keyboard. Kemudian koneksi kabel lain seperti LED, seperti terminal speaker internal kalau kita perlu ya, dan port pada casing tersebut. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita pemasangan VGA ya. Nah, terakhir pemasangan VGA, ini dia slotnya ya. Nah, bagaimana cara masang VGA atau apa itu VGA? Card adapter yang biasanya dipasang adalah kartu suara atau kartu video, modem dan adapter SCSI. Jadi metode pemasangannya adalah memasukkan adaptor kartu ke slot yang tersedia pada motherboard. Tekan hingga konektornya sepenuhnya dimasukkan dan kemudian masukkan skrup sebagai kartu cadangan. Jadi pemasangan VGA card ini hanya opsional saja. Bila tidak memasang device ini juga tidak apa-apa ya. Karena pada dasarnya video atau VGA ini sudah ada bawaannya. Nah, sudah ada bawaannya ketika kita membeli motherboard. Cuman ada kalanya kita membutuhkan ini, contohnya ada yang untuk penggunaan grafis ya, ada yang game, kemudian ada juga yang untuk desain grafis, kan ini harus membutuhkan VGA yang besar agar optimal ya. Nah, ini. Tapi kalau kita hanya untuk yang biasa-biasa saja, kita bisa menggunakan yang bawaan ya, ada yang namanya onboard. Nah, ya, yang onboard namanya. Kalau ini namanya eksternal VGA ya. Oke. Lanjut. Nah, karena dalam motherboard sendiri sudah memiliki VGA ya, ini ya, sudah memiliki VGA. Nah, ya. Oke. Jadi tahap terakhir dalam rangkaian merakit komputer adalah kalau semua langkah-langkah merakit komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri skrup. Hubungkan kabel dari catu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard dan konektor mouse port mouse ya. Jadi setelah selesai semua kita harus pasang seluruhnya dari instalasi listriknya, kemudian menghubungkan dari kabel VGA ya, dari motherboard ke monitor, dan port-port lainnya ya, keyboard, mouse dan lainnya. Nah, ini kira-kira yang dapat saya sampaikan dalam langkah-langkah dalam merakit sebuah komputer. Semoga ini nanti ketika kita praktik, kita dapat memudahkan kita di dalam merakit nantinya. Minimal kamu sudah mengetahui bagaimana cara pemasangannya, sehingga dapat memudahkan kita di dalam merakit komputer nantinya. Nah, ini saja rasanya yang dapat sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Berakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.